mengerjakan ataupun mendirikan ibadah sholat. Terkadang istinja pula sunnah, seperti beristinja ketika keluar sesuatu yang tidak mengotori, seperti keluar dut, ya, keluar cacing, ataupun keluar kotoran tapi yang sudah kering. Terkadang pula istinja itu dihukumi makruh, seperti orang yang beristinja disebabkan karena keluar angin atau keluar kentut. Waqad yahrumu, terkadang istinja itu haram. Kal istinja'i bil mafhum, seperti beristinja dengan menggunakan makanan, baik itu makanan manusia seperti istinja dengan menggunakan roti, ataupun istinja dengan makanan yang merupakan makanannya jin, seperti istinja dengan menggunakan tulang. Min kulli khorijin, wajibnya beristinja dari setiap benda yang keluar, mulawisin, yang mengotori, yang menajiskan tempat keluarnya najis. Adanya beristinja itu bimain, dengan menggunakan batu. Bimain dengan menggunakan air. Wayakfi, dan cukup, fihi, di dalam istinja, apa hola batu dhonin, dengan berprasangka zawalin najasati, akan hilangnya najis. Jadi dalam rangka menghilangkan najis itu cukup dengan dhon, dengan prasangka. Wala yusannu hina idzin, sehingga dengan demikian tidak disunahkan apa syammu yadihi, yaitu mencium tangannya. Jadi nggak perlu dicium setelah kita beristinja. Yang penting kita sudah memiliki prasangka bahwasanya najis itu sudah hilang setelah kita siram, kita basuh dengan menggunakan air. Wayambaghi, dan seharusnya atau sebaiknya apa al-istirkha'u, mengendorkan lubang kubul ataupun lubang duburnya, li'alla yabqa asaruha, supaya tidak tersisa daripada kotoran-kotoran yang telah dikeluarkan, fi tadha'i fi syarjil maq'adi, yang ada di antara lipatan-lipatan pantat ataupun bokongnya. Jadi ketika beristinja itu diusahakan dikendorkan ya lubang duburnya, supaya najisnya itu benar-benar bersih, benar-benar hilang. Ya. Au bisalasi masahatin, atau ya, tadi kalau memang beristinjanya dengan menggunakan air. Apabila beristinja dengan menggunakan selain air, maka dengan cara bisalasi masahatin, yaitu dengan mengusap 3 kali usapan. Ta'ummul mahalla, yang bisa rata ke seluruh tempat di mana kita beristinja dengan menggunakan benda yang selain air. Misalnya menggunakan batu ataupun yang setara dengan batu. Jadi kita akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya orang yang beristinja dengan menggunakan batu. Di antaranya ketika orang beristinja dengan menggunakan selain air atau menggunakan batu, maka terdiri dari 4.
yang pertama harus menggunakan benda yang keras atau benda padat. Jadi kita nggak cukup kalau beristinja dengan menggunakan selain air itu merupakan benda yang cair, seperti menggunakan air kembang mawar, menggunakan cuka. Kemudian syarat yang kedua, ketika orang beristinja dengan batu harus menggunakan benda yang suci. Jadi nggak cukup ketika beristinja dengan batu, sementara batu yang kita pakai itu adalah batu yang najis atau batu yang terkena najis. Kemudian syarat yang ketiga, ketika orang beristinja dengan batu yaitu dengan satu benda yang bisa mengangkat ainun najasah, yang bisa menghilangkan, bisa membersihkan najis. Jadi nggak boleh ketika beristinja dengan menggunakan benda yang katakanlah seperti menggunakan debu atau menggunakan tanah, maka ini tidak cukup karena bukan termasuk benda yang kolik, bukan benda yang bisa mengangkat najis. Ataupun bahkan menggunakan benda yang sangat halus seperti menggunakan bambu. Nah, ini pun juga tidak cukup apabila kita beristinja dengan menggunakan benda-benda yang selain air. Fi kulli marratin, ketika mengusap dengan 3 kali usapan yang merata ke seluruh tempat di mana kita beristinja, itu dalam setiap usapan itu disyaratkan ma'a tangkihi, dalam keadaan bersih. Jadi setiap kali usapan itu usapannya bisa membersihkan najis. Bijamidin, yaitu dengan menggunakan benda yang padat atau benda yang keras. Kemudian qoli'in, yang bisa mengangkat najis bagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian wayundabu, disunnahkan lidakhilil khola'i, bagi orang yang masuk jamban, bagi orang yang masuk ke dalam WC atau tempat di mana disediakan untuk buang hajat, ayyuqaddima, untuk mendahulukan yasarohu, kaki kirinya, wa yaminahu linsirafihi, dan disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan linsirafihi ketika keluar dari jamban atau dari WC atau dari kamar mandi. Jadi diusahakan bagi setiap orang yang ingin masuk jamban ini, diusahakan untuk disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk, dan ketika keluar maka mendahulukan kaki kanannya. Bi'aksil masjidi, ini lain halnya dengan ketika memasuki masjid. Jadi kalau masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu, sementara kalau keluar, kaki kiri terlebih dahulu. Itu diantara kesunahan-kesunahan dalam kita melakukan istinja atau ketika hendak masuk ke dalam WC ataupun jamban. Kemudian wayun hiya ma'alaihi mu'adhamun. Kemudian disunahkan lagi aywayun dabu ayyunahya, yaitu disunahkan untuk menyingkirkan ataupun menanggalkan segala sesuatu yang dianggap agung. Ya, segala sesuatu yang diagungkan dalam ajaran kita yaitu agama Islam, min Qur'anin, baik itu berupa Al-Qur'an, kemudian wasmu nabiyin atau nama-nama para nabi, au malakin atau nama-nama malaikat. Jadi ketika kita memasuki jamban ini, jangan sampai kita membawa suatu benda apapun itu bentuknya, yang mana benda yang kita bawa masuk ke dalam jamban itu bertuliskan nama-nama para nabi, kemudian nama-nama malaikat, ataupun bahkan bertuliskan ayat-ayat daripada ayat Al-Quran. Ini harus kita hindarkan, artinya harus kita tanggalkan, harus kita hindarkan, harus kita bersihkan.
Jangan sampai ketika masuk jamban itu membawa sesuatu yang memang di situ merupakan simbol keagungan dalam agama Islam. Walau mustarokan, sekalipun itu merupakan kalimat ataupun nama-nama yang mustarok, ka'azizin, seperti nama Aziz atau Ahmad. Ada orang namanya Ahmad, ada orang namanya Aziz. Kemudian ditulislah nama Aziz, nama Ahmad pada suatu benda, kemudian kita masuk ke dalam jamban. Ini pun juga tidak diperkenankan. Walaupun itu sudah merupakan nama mustarok, digunakan sebagai nama orang, tapi di situ juga merupakan salah satu nama-nama daripada nama malaikat ataupun nama para nabi. In qasada bihi mu'dhamun, kalau memang itu bertujuan sebagai bentuk keagungan kepada nama-nama yang memang menjadi simbol keagungan dalam agama Islam. Kemudian wayaskuta, ay wayundabu ayyaskuta, disunnahkan untuk diam. Artinya ketika di dalam jamban itu kita diusahakan untuk diam, untuk tenang, hala khuruji khorijin, pada saat keluarnya benda yang keluar. Ya. Ketika benda itu keluar, baik itu dari lubang dubur ataupun lubang kubul, maka diusahakan kita diam. Ya. Walau min ghairi dzikrin, sekalipun itu bukan katakanlah bukan kalimat-kalimat yang berbentuk zikir. Ya seperti kalam biasa ataupun seperti kalam-kalam obrolan misalnya, ataupun kalam nyanyian misalnya. Tetap di sini dianjurkan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ya, di saat kita sedang mengeluarkan sesuatu yang keluar dari dua lubang. Wa fi ghairi halil khuruji an dzikrin, pun juga di saat sedang tidak keluar sesuatu dari dua lubang, itu juga jangan pernah kita melakukan yang namanya zikir di dalam jamban ataupun di dalam WC. Nah ini enggak boleh. Jadi kita usahakan semua di dalam jamban, di dalam WC untuk tidak mengucapkan kalimat apapun kecuali kalau memang terjadi darurat. Ya, misalnya ada sesuatu yang mengagetkan ketika di dalam jamban yang mengharuskan kita misalnya harus teriak minta tolong. Misalnya di dalam jamban itu tiba-tiba ada kalajengking, ada ular. Nanti ketika kita dalam keadaan panik, terkejut, bisa jadi kita akan teriak minta tolong kepada orang lain lah. Kalau seperti ini namanya darurat, ini boleh. Artinya tidak dimakruhkan, tidak dilarang. Kemudian waya ba'uda, kesunahan kembali ketika masuk jamban adalah menjauhkan diri dari pandangan-pandangan manusia. Jadi usahakan ketika beristinja itu jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Ya. Wayastatiro, kemudian memakai penghalang, memakai tutup. Bisa jadi penutup itu bisa berupa bangunan ataupun berupa apa saja. Yang penting di situ harus dalam keadaan tertutup di saat kita buang hajat. Itu. Jadi kita nggak boleh buang hajat di tempat yang terbuka, seperti buang hajat di halaman, kemudian buang hajat di pekarangan, di kebun, ataupun bahkan mungkin di tempat-tempat yang terbuka yang menjadi tempat kumpulnya manusia, maka di sini tidak diperkenankan. Ya. Ini adalah salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian wa alla yaqdiya. Kemudian tidak sebaiknya tidak buang hajat fi ma'in mubahin, dalam sarana air umum. Mubahin yang di situ memang dimubahkan.
Raqidin yang tenang apa ma'un mubahun, malam yabkhor selama air itu tidak banyak sekali. Jadi jangan pernah kita buang hajat pada suatu air di mana air itu menjadi tempat fasilitas umum yang akan digunakan oleh orang banyak. Misalnya seperti air yang ada dalam empang atau dalam belumbangan kalau istilah orang Jawa, ataupun dalam bak yang di situ digunakan oleh orang banyak. Maka nggak boleh kita buang hajat di situ, baik itu pipis ataupun buang air besar. Karena itu bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap. Itu. Kemudian wa mutahaddisin, wa mutahaddasin ya. Ai wa yundabu alla yaqdiya hajatahu fi mutahaddasin. Kemudian disunahkan pula ketika istinja itu jangan di tempat-tempat yang menjadi tempat percakapan manusia, tempat ngobrolnya manusia. Ya, jadi katakanlah di mana di situ banyak manusia kumpul, ya misalnya kalau di kampung-kampung atau di daerah, ya suatu desa biasanya kan ada istilah pos kampling misalnya. Di situ tempat orang-orang untuk mengungkapkan curahan hatinya misalnya. Tempat untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk musyawarah. Nah, tempat-tempat yang seperti itu jangan pernah kita jadikan sebagai tempat pembuangan hajat, baik itu hajat kecil ataupun hajat besar. Nanti kasihan orang yang pengen biasa nongkrong di tempat itu, yang biasa ngebase camp di situ, lah kok ruangannya, tempatnya kok terdapat kotoran, terdapat najis. Ya, ini bisa menimbulkan gangguan aroma, polusi udara yang tidak sedap. Ini tidak disunahkan seperti itu. Ya. Ghairi mamlukin, yang tidak dimiliki oleh per individu, li ahadin, ya tidak dimiliki oleh seseorang, artinya itu menjadi fasilitas umum. Ya, fasilitas umum itu jangan pernah kita gunakan untuk buang hajat di situ. Ya, hajat misalnya seperti halte atau misalnya seperti terminal ataupun yang lainnya lah, katakanlah tempat-tempat umum di mana di situ banyak kumpulnya manusia, banyak orang ngobrol di situ, banyak orang diskusi di situ. Itu jangan pernah kita jadikan sebagai tempat untuk buang hajat. Wa thoriqin, termasuk juga tidak disunahkan untuk buang hajat di jalan. Ya. Baik itu jalan raya ataupun jalan-jalan yang ada di gang-gang misalnya. Jalan sempit, jalan yang kecil tetap tidak diperbolehkan. Ya. Wakila, dikatakan yahrumu, bahkan haram, apa at-taghawwutu, buang air besar. Taghawwut itu kalau bahasa Jawa ngising atau eok atau beol, ini haram. Bahkan ada yang mengatakan buang hajat di tengah jalan itu hukumnya haram, karena itu jelas bisa bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu aktivitas jalan raya dengan sebab aroma yang tidak sedap. Fiha, di jalan. Jadi haram at-taghawwut atau buang air besar fiha, di jalan. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sebaiknya jangan. Itu. Wa tahta musmirin, kemudian disunahkan pula untuk tidak buang hajat di bawah pohon musmirin yang sedang berbuah, bimilkihi, yang menjadi miliknya. Jadi jangan sekali-kali kita buang hajat baik itu besar ataupun kecil di bawah pohon yang sedang berbuah, sekalipun itu menjadi miliknya. Au mamlukin, atau milik orang lain, ulima, yang kita ketahui ridho malikihi, si pemilik tersebut. Jadi tetap jangan. Jadi jangan pernah kita buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah, baik itu pohon itu miliknya sendiri
atau milik orang lain yang kita ketahui si pemilik itu ridho, tetap tidak diperbolehkan untuk buang hajat di bawah pohon tersebut. Nah itu takutnya nanti pas lagi musim buah, ketika buahnya itu jatuh bertepatan jatuh tepat di benda najis yang kita buang di situ, lah ini kan bisa mengganggu kenyamanan seseorang untuk makan buah. Wa illa haruma. Bahkan kalau si pemilik itu tidak ridho dengan pohon yang sudah berbuah itu, lantas kita jadikan sebagai sarana untuk buang hajat, itu justru haram. Haruma maka haram. Kemudian wala yastaqbila. Tidak disunahkan untuk menghadap ainal kiblati kiblat. Jadi ketika kita beristinja, ketika kita buang hajat, jangan sekali-kali kita menghadapkan ke arah kiblat. Wala yastadbiroha, dan juga tidak disunahkan untuk membelakangi kiblat, memalingkan kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi ini enggak boleh. Wa yahrumani, keharuman dua arah tersebut, baik hajat menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat, keharumannya itu fi ghairil muaddi, pada tempat selain yang memang bukan untuk disediakan buang hajat, artinya tempat yang terbuka atau tempat umum misalnya. Jadi ketika orang itu buang hajat di tempat terbuka, misalnya di tengah lapangan, di tengah sawah, di tengah kebun ataupun di tengah pekarangan, ini jangan sekali-kali ketika kita buang hajat itu menghadapkan ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi kita usahakan untuk memalingkan dari dua arah itu. Kecuali kalau memang ketika buang hajat itu pada suatu tempat yang memang sudah disediakan, sudah difasilitaskan untuk buang hajat, misalnya dalam sebuah bangunan seperti WC ataupun yang lainnya. Nah, kok misalnya tempatnya itu kok kebetulan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya kalau seperti itu ya tidak apa-apa, artinya tidak masalah. Wa haitsu la satiro, sekiranya di situ tidak ada satir. Jadi kalau tidak ada satir, maka jangan sekali-kali kita menghadapkan ataupun membelakangi arah kiblat di saat kita sedang buang hajat. Kemudian falawis takbalaha, maka apabila menghadapkan kiblat bisodriha, bisodrihi dengan dadanya, wahawwala, kemudian menolehkan farjahu, farjinya ataupun zakarnya, anha dari kiblat, summa bala, kemudian kencing, lam yadurro, maka tidak apa-apa. Jadi lain halnya misalnya ada orang buang hajat, misalnya katakanlah buang air kecil, buang atau misalnya pipis. Orangnya, jasadnya, fisiknya, dadanya itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, tapi farjinya itu ataupun zakarnya itu kita tolehkan dari arah kiblat, maka kalau seperti itu lam yadurru, maka tidak apa-apa, boleh, asalkan yang menghadap kiblat bukan farjinya, yang menghadap kiblat bukan zakarnya. Yang menghadap kiblat itu cuma dadanya, wajahnya, dadanya, fisik badannya itu menghadap kiblat, tapi di saat kencing zakarnya itu ditolehkan dari arah kiblat, dipalingkan dari arah kiblat, maka di sini lam yaduru, maka tidak apa-apa, boleh. Bi khilafi aksihi, lain halnya kalau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya ada orang buang air kecil, jasad fisiknya, dadanya, mukanya itu menghadapnya ke arah utara atau ke selatan, tapi farjinya diarahkan ke arah kiblat. Lah ini yang tidak boleh. Itu. Kemudian wala yastaka, kemudian tidak disunahkan pada saat beristinja untuk bersiwak. Ya, katakanlah gosok gigi. Jadi dalam jamban, dalam kamar WC
ini jangan sekali-kali kita sambil siwak, sambil gosok gigi pada saat kita sedang buang hajat, pada saat kita berada di dalam jamban. Wala yabzuko, dan juga jangan sekali-kali membuang ludah di situ. Pada saat kita sedang beristinja, pada saat kita sedang berada di dalam jamban, pada saat kita buang hajat, kita tidak diperkenankan untuk meludah, kemudian bersiwak. Ya, ini sangat-sangat untuk dijauhkan. Wa ayyakula, kemudian disunahkan untuk mengucapkan inda dukhulihi, ketika masuk jamban, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian disunahkan ketika masuk jamban itu untuk selalu berdoa memohon kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Wal khuruji hufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adha. Pun juga di saat keluar dari jamban, dari WC, kita juga disunahkan untuk berdoa. Doanya adalah hufronakalladzi, ya, hufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Kepada ampunanmu kami berharap, segala puja bagi Allah, alladzi adhaba anil adha, yang telah menghilangkan kita, ya, al-adha yaitu penyakit, wa'afani, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Itu adalah doa yang dibaca pada saat kita masuk jamban atau masuk WC. Kemudian wa ba'dal istinja'i, dan juga tidak lupa juga untuk membaca doa sehabis istinja, yaitu Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi. Ini doa setelah istinja. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah hati kami minan nifaqi, dari segala bentuk kemunafikan. Wa hassin farji, kemudian ya Allah, jagalah farji kami minal fawahishi, dari segala perbuatan-perbuatan keji ataupun perbuatan-perbuatan kotor seperti melakukan perbuatan zina. Nah, ini mudah-mudahan farji kita ini senantiasa oleh Allah jaga. Oleh sebab itu, dalam setiap kita sehabis istinja ini dianjurkan untuk selalu membaca doa sebagai permohonan kita kepada Allah supaya hati kita dibersihkan dari segala bentuk kemunafikan, dan Allah mudah-mudahan selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala perbuatan keji. Qala berkata, siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi, lau syakka, apabila bimbang, ba'dal istinja'i, sesudah istinja, hal ghasala dzakarahu, apakah sudah membasuh zakarnya atau belum, lam talzamhu, maka tidak wajib apa i'adatuhu, mengulanginya. Jadi ada orang sehabis istinja dia bimbang, ragu apakah sudah dibasuh zakarnya atau belum, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi kembali istinjanya. Salisuha, adapun yang ketiga dari syarat-syaratnya sholat itu satru rajulin, menutup auratnya laki-laki, walau sobian, sekalipun anak kecil, wa amatin, dan perempuan amat atau budak hamba sahaya perempuan, walau mukatabatan, sekalipun berstatus amat mukatabah, wa umma waladin, ataupun amat umma walad, ma baina suratin wa rubatin, menutup auratnya laki-laki dan amat perempuan itu antara pusar dan lutut. Jadi salah satu syarat dalam sholat yang ketiga adalah menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan.
baik itu anak kecil ataupun anak dewasa. Jadi yang namanya menutup aurat itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang mukmin yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Itu. Di mana yang harus kita tutup? Bagi laki-laki dan amat, yaitu perempuan hamba sahaya, itu yang wajib ditutup auratnya adalah ma baina surrah warubah, yaitu antara pusar dan lutut saja. Sekalipun amatnya di situ adalah amat yang berstatus amat mukatabah. Amat mukatabah itu amat yang dijanjikan oleh sayyidnya akan bebas, akan merdeka seandainya dia bisa melunasi angsuran ataupun cicilan dalam sekian puluh juta lunas, maka dia disebut amat mukatabah atau ummu walad. Amat ummu walad itu artinya amat perempuan yang hamil setelah digauli atau diwati oleh sayyidnya, maka setelah lahir maka anak itu disebut dengan amat ummul walad, yang secara otomatis amat ummu walad ini nanti akan bebas, akan merdeka apabila si amat tersebut telah melahirkan seorang bayi. Itu. Tapi dengan catatan apabila sayyidnya itu meninggal dunia, itu disebut dengan amat ummu walad. Sebenarnya masalah istilah amat itu banyak sekali. Ada amat ummul walad, ada amat mukatabah, kemudian amat mustawladah, kemudian ada amat kinnah, kemudian ada mudabbaroh, ada muba'adoh. Banyak sekali istilah-istilah bahasa hamba sahaya ataupun amat. Dan itu nanti akan ada dalam bab tersendiri. Lahuma, bagi keduanya, baik amat ataupun rojul, walau kholian, sekalipun dalam keadaan sepi. Jadi yang namanya menutup aurat bagi laki-laki dan amat, yang harus ditutup adalah baina surah warubah, sekalipun itu dalam keadaan sendiri, maka menutup aurat itu menjadi satu kewajiban, menjadi satu keharusan, karena memang itu menjadi syarat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Fi dzulmatin, sekalipun dalam keadaan sangat gelap sekali, maka itu wajib. Lil khabari shahihi, berdasarkan hadis sahih, la yaqbalullahu, Allah tidak akan pernah menerima sholat haidin, sholatnya orang yang haid, ay balihin, tegasnya yang sudah balik, illa bihimarin, kecuali dengan khimarnya, kecuali dengan menutup auratnya. Wayajibu, dan wajib, apa satru juz'in, menutup bagian minhuma, antara surah warubah, liyatahaqqaqa bihi satrul aurati, agar benar-benar nyata bahwasannya auratnya itu sudah tertutup. Jadi menutup aurat baina surah warubah itu bukan hanya ada di antara pusar dan lutut, termasuk surahnya, rubahnya itu juga harus ditutup agar supaya benar-benar seluruh auratnya itu tertutup pada saat sedang melaksanakan ibadah sholat, khususnya bagi laki-laki ataupun bagi perempuan yang berstatus amat ataupun hamba sahaya. Wasatru khurratin, kemudian wajib menutup aurat bagi wanita merdeka, walau shaghiratan, sekalipun masih kecil. Ghaira wajhin, selain wajah, wa kafaini, dan selain dua telapak tangan. Nah, khusus bagi wanita merdeka, maka dalam menutup aurat itu ketika sholat, yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sekalipun wanita merdeka di situ masih kecil. Jadi ketika ada anak kecil melaksanakan ibadah sholat, tetap harus menutup aurat, yaitu dengan menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ai dhuhrihima wa batinihima, tegasnya
zahirnya telapak tangan, wa batinihima dan batinnya telapak tangan, ilal ku'aini sampai pada pergelangan tangan. Ini yang harus kita tutup pada saat sedang melaksanakan ibadah sholat, khususnya bagi wanita yang berstatus wanita merdeka, yang bukan hamba sahaya. Dengan apa? Yaitu dengan sesuatu layasifu yang tidak bisa kita sifati launan warnanya. Ai launal basyarati, tegasnya warna kulit. Jadi ketika menutup aurat itu adalah dengan satu benda yang mana benda itu bisa menutup warna kulitnya. Jadi warna kulitnya itu tertutup, tidak kelihatan dengan benda tersebut. Fi majlis takhotubi, dalam majlis di saat kita sedang takhotub itu tempat kita saling berhadap-hadapan. Jadi kulit itu nggak akan kelihatan setelah tertutup oleh suatu benda pada saat mereka berhadap-hadapan. Dua muka orang yang saling berhadapan ini nanti tidak kelihatan kulitnya. Artinya tidak sah apabila kita sholat menggunakan benda yang sekira benda itu ternyata bisa tembus pandang yang tidak bisa menghalangi daripada warna kulitnya. Seperti menggunakan pakaian yang berbahan transparan, yang berbahan terang, tembus, lah itu tidak sah nanti apabila kita gunakan untuk sholat. Kada dobatohu bidzalika Ahmad bin Musa bin Ujail. Ya, demikian ini adalah merupakan pedoman daripada Ahmad bin Musa bin Ujail. Kemudian wayakfi, dan cukup apa mayahki lihajmil a'dha. Dalam menutup aurat itu dianggap cukup sekalipun akan tampak kelihatan lengkukan anggota badannya. Jadi yang kelihatan itu bukan launul basyarah, bukan warna kulitnya, tapi kelihatan lengkukan badannya. Seperti orang yang sholat dengan memakai baju ketat, ya, seperti pakai legging ataupun pakai baju yang katakanlah ngepres di badan, ngepas di badan, itu kan nanti lengkukan badannya itu kan kelihatan sangat nyata. Maka di situ cukup, artinya boleh. Lakinahu khilaful aula, tapi di sini termasuk sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Itu. Jadi kalau sholat dengan memakai baju yang berbahan ketat ini dianggap cukup, tapi khilaful aula ini bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih utama dalam sholat itu ya tentu bukan hanya sekedar menutup auratnya, baik warna kulitnya, ya, kemudian juga diusahakan ketika sholat pun juga menggunakan pakaian yang sekira lengkukan tubuhnya itu tidak kelihatan. Nah, itu. Wayajibu, dan wajib apa asatru menutup minal a'la, dari arah atas, wal jawanibi, dan dari arah sisi, la minal asfali, bukan dari arah bawah. Jadi wajibnya menutup aurat itu jangan sampai kelihatan dari bagian atas ataupun dari bagian jawanib. Jawanib itu artinya dari segala arah sisi, baik itu samping, kanan, kiri, depan ataupun belakang. Itu enggak kelihatan. Syaratnya tidak kelihatan dari segala arah, samping, depan, belakang ataupun dari arah atas. Itu yang harus kita tutupi auratnya di saat sedang melaksanakan ibadah sholat. La minal asfali, bukan aurat yang kelihatan dari arah bawah. Kalau ini enggak apa-apa. Itu. Jadi aurat yang kelihatan dari arah bawah, misalnya orang sholat pakai sarung, maka nanti di saat sedang sujud kok kelihatan lututnya, setelah kita lihat dari belakang, ya dari arah bawah, maka itu tidak menjadikan batal sholatnya. In qadaro, kalau memang bisa. Ai kullin minar rajuli wal
hurrati wal amati. Jadi semua bentuk dalam menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik perempuan yang berstatus hurrah, merdeka ataupun amat, maka kalau memang mampu, bisa, sanggup untuk menutup aurat, maka menutup aurat dalam sholat itu hukumnya adalah wajib. Alaihi baginya, ai asatri tegasnya wajib dalam menutup aurat. Ammal ajizu amma yasturul aurah wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.